Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi kediaman pegawai KKP yang menjadi penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP memberikan dukungan moral kepada keluarga korban. Menteri Kelautan dan Perikanan mengunjungi kediaman Deden Maulana di Jalan Mesir 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Deden merupakan salah satu dari 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di pesawat ATR yang hilang kontak. Sesampainya di kediaman keluarga Deden Maulana, Menteri KKP langsung bertemu dengan istri dan anak beserta orang tua Deden. Diketahui Deden Maulana merupakan salah satu dari 3 pegawai KKP yang menjadi penumpang dari pesawat ATR yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Usai mengunjungi kediaman Deden Maulana, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada Sabtu malam. Kedatangan Menteri ke rumah Yoga Naufal untuk memberikan dukungan terhadap pihak keluarga yang saat ini masih menunggu kepastian informasi terkait pesawat tersebut. Diketahui 3 pegawai KKP yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berada di dalam pesawat ATR yang sedang bertugas sebagai tim air surveillance. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir akibat hujan mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Ya pemirsa, ini masih di kawasan Mangga 2, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2 pada Mangga Jakarta Utara juga lumpuh total akibat banjir. Banjir setinggi 80 hingga 90 cm ini memaksa kendaraan memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Banjir di Jalan Raya WTC dan arah sebaliknya terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi tingginya permukaan air laut. Para karyawan yang melintas pun mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja dikarenakan sepeda motornya mati terendam air. Baik lagi dengan saya, Pak. Orang lagi kita. Boy, banjirnya sekontol, boy. Dan pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di kawasan Mangga 2 Jakarta. Sudah ada rekan Naura Syafika di sana. Ya, selamat sore Naura, apakah banjir masih menggenang di kawasan Mangga 2? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Imbas hujan yang mengguyur Jabodetabek sejak pagi hari hingga di siang hari, beberapa ruas jalan di Jakarta ini terendam oleh banjir. Dan salah satunya yang masih terendam banjir, masih belum surut, yaitu berada di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang lebih tepatnya berada tepat di perempatan dari WTC Mangga 2 yang di arah Senen. Dan seperti yang tepat di belakang saya saat ini, Raisa dan juga pemirsa, memang untuk banjir ini masih merendam dan diperkirakan untuk ketinggiannya saat ini di sekitar 15 hingga 20 cm. Dan memang untuk kendaraan pastinya tidak bisa melintas di ruas jalan ini, sehingga ada rekayasa lalu lintas di mana untuk kendaraan yang ingin melintas di Jalan Gunung Sahari saat ini harus melalui jalur khusus Transjakarta yang berada di sisi kanan dari jalanan. Dan memang untuk beberapa kendaraan masih ada beberapa yang mencoba untuk menerobos dari banjir yang saat ini, namun seperti yang tadi kami sudah lihat dan pantau, ada juga beberapa kendaraan yang akhirnya mogok, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan kalau untuk warga yang berada di sini masih terus beraktivitas, bahkan ada beberapa anak-anak yang berenang di air banjir yang saat ini masih menggenangi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat ini. Dan tadi memang sempat diberlakukan untuk kontraflow. Kontraflow ini diberlakukan yang berada di Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke Ancol,
Namun tiba-tiba tadi di pertengahan sore hari, untuk kontraflownya ini diberhentikan, Raisa dan juga pemirsa, sehingga hanya untuk kendaraan bermotor saja yang bisa melintasi di kontraflow tersebut. Dan bisa kita lihat memang untuk antriannya ini dari kendaraan baik roda 2, kemudian juga roda 4, bahkan tadi Transjakarta juga melintasi jalanan ini harus bergantian, karena memang kalau misalnya kita lihat di sini airnya masih menggenangi dan masih belum terlihat adanya solusi seperti adanya penyedotan air yang berada di sini. Namun untuk sejumlah seperti petugas gabungan masih terus membantu untuk mengatur lalu lintas yang ada di sini, sehingga untuk kendaraan juga diberitahukan informasi kalau memang semisalnya kendaraan tersebut tidak dapat melewati jalanan ini. Dan seperti yang kita ketahui memang tidak hanya di Jalan Jakarta ini, untuk total memang kalau untuk di ruas Jalan Jakarta ini ada 23 ruas jalan di seluruh Jakarta yang terendam banjir karena hujan deras yang mengguyur Jakarta. Sementara itu, Raisa. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari kawasan Mangga 2 Jakarta. Semoga banjir segera surut dan aktivitas kembali normal. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara pada Kamis pagi. Tingginya banjir ini membuat sejumlah motor pun mogok. Ya pemirsa, banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara. Ini bisa dilihat ketinggian hingga mencapai 60 cm. Hingga membuat sejumlah motor yang nekat menerobos banjir ini mogok. Banjir sendiri disebabkan karena curah hujan yang tinggi sejak semalam, sehingga membuat sejumlah titik di Jakarta mengalami kebanjiran. Tingginya banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara Minggu pagi membuat sejumlah pertokoan tutup sementara karena lahan parkir tidak bisa digunakan akibat banjir. Banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara pada Minggu pagi. Aktivitas warga pun terganggu dan juga sejumlah pertokoan ditutup sementara. Karena lahan parkir di area pertokoan ini terkena banjir yang cukup tinggi. Banjir ini akibat curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sejumlah titik di Jakarta kembali tergenang. Dan pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di kawasan Kelapa Gading Jakarta. Sudah ada rekan kami Dilami Aulia di sana. Selamat sore Dilami, bagaimana kondisi terkini di sana? Iya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Banjir masih terus mengguyur kawasan Jakarta. Ya, salah satunya adalah di kawasan Jalan Boulevard Raya Jakarta Utara, di mana kalau bisa saya gambarkan nih, banjir masih menggenang dengan ketinggian kira-kira 20 hingga 60 cm ya, terutama yang terparah Nadia adalah dari arah Mall of Indonesia atau MOI menuju ke arah Mall Kelapa Gading, di mana ada puluhan ruko juga yang terdampak banjir, tidak bisa beroperasional mulai dari Minggu pagi ini. Dan tidak bisa melakukan transaksi ya, selain daripada ruko yang tergenang, ini juga akses jalan lumpuh ya sebagian Nadia dan juga pemirsa, sehingga hanya ada sejumlah mobil saja yang berani untuk melaju. Namun sebagian juga ada yang memilih untuk memutar balik kendaraan mereka. Dan tadi juga kami melihat ya ada sejumlah motor yang mati mesin atau mogok, sehingga dari para masyarakat ini harus mendorong motor mereka dan menyisi ke tempat yang memang aman begitu ya Nadia dan juga pemirsa. Karena kalau melihat ini banjir belum kunjung surut. Akibatnya apa sih Nadia dan juga pemirsa? Akibatnya adalah hujan yang terus mengguyur sejak Minggu pagi ini, dan juga akibat drainase yang tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi ya Nadia dan juga pemirsa. Kemudian dari pihak BPBD juga memang tadi kami sempat melihat ada sedikit begitu ya, seperti mengambil air atau
ngambil air begitu agar memang tidak begitu banjir ini tidak begitu tinggi. Namun memang hal tersebut dirasa belum maksimal Nadia juga pemirsa, sehingga dari para masyarakat terutama motor ini cukup lumayan terdampak sehingga akses lalu lintas atau kendaraan ini cukup lumpuh sementara Nadia dan juga pemirsa ya. Tadi kami juga sempat memantau daripada pemilik ruko ini banyak sekali yang keluar dari ruko untuk hanya mengecek begitu ketinggian air, namun air hingga sore hari ini belum juga surut. Namun kalau bisa saya gambarkan untuk kondisi cuaca pada sore hari ini cenderung lebih stabil, artinya memang tidak ada hujan deras ataupun hujan gerimis yang melanda kawasan Kelapa Gading, dan kita harapkan bersama agar banjir ini cepat surut agar aktivitas perdagangan maupun lalu lintas ini dapat kembali berjalan normal. Nadia. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta. Selamat bertugas kembali.